Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusur. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Dan setiap pagi teman-teman, sebenarnya apalagi di saat berkumpul seperti ini, kita berdoa sebagaimana doa-doa tadi yang termasuk zikir pagi. Andai kata orang setelah baca itu sorenya mati, maka matinya dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan suci. Jadi raditu billahi rabba itu sumpah seseorang. Setiap bertemu seperti ini bisa kita berdoa sama-sama. Saya ulang kembali biar kita terbiasa nanti. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Kalau sore, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Itu kalau yang mampu bisa dibaca. Kalau yang kedua tidak mampu, cukup raditu itu pagi dan sore bisa kita bacakan. Itu zikir amaliyah kita yang termasuk amaliyah yaumiyah namanya. Jamaah yang dirahmati Allah, salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita lewat Al-Quran. Tadi ketepaan pengasuh ini membaca surah Luqman, ya, tapi ada sayangnya sampai tadi saya khawatir enggak ada yang ngerasani, enggak ya? Ya, 4 ain tadi selesai. Kata wajah separuh lalu nang khusuk kurang, ya. Sehingga maaf 4 ain tadi. Yang pertama 2 ain, yang kedua rakaat kedua juga sama. Karena surah Luqman itu 4 ain. Untuk ain yang kedua itu ada cerita Luqman. Namanya Luqmanul Hakim. Ini adalah orang yang hidup tempo dulu yang sejarahnya tidak ditetapkan tahunnya, lain dengan sirah nabawiyah. Kalau Nabi kita lahir tahun Masehi sekian, wafatnya sekian, begitu. Kalau sudah masuk ranah sirah, karena ini termasuk asatirul awalin, cerita-cerita orang baik tapi tidak ditetapkan waktunya, cerita-cerita orang dulu. Jadi ada orang biasa yang baik-baik seperti maaf Ali Imran itu juga orang baik sehingga masuk dalam Al-Quran. Yang kedua Luqman, saya ceritakan ini. Luqman adalah pembantu raja, kacung-kacung raja. Bagaimana cerita di masa Harun al-Rasyid ada cerita namanya Abu Nawas. Cuma kawan ini cerita teman-teman. Khawatir masuk dongeng. Kalau Luqman kan Al-Quran dan sedikit diceritakan oleh Rasulullah. Jadi Luqman ini hidupnya tahun berapa? Wallah alam tidak tahu. Tapi pernah beliau ikut raja. Rajanya saja tidak disebut itu, sehingga kita tidak berani bercerita. Cerita dalam Al-Quran itu kan harus bilhaq, harus benar. Tidak boleh masuk ranah dongeng-dongeng. Kecuali yang tidak menyangkut akidah dan ibadah bisa kita tambah.
Kalau menyangkut akidah dan ibadah, kita menjaga keaslian Islam kita yang mulia itu. Begitulah. Contoh di dalam surat Al-Maidah itu kan ada cerita dua putra Adam. Di sana kan ada watlu nabaib Adam bilhaq ada. Bacalah kedua anak cerita Adam dengan benar, artinya bukan dongeng. Seperti Luqman ini. Luqman ini ya manusia jelek-jelek lah, maaf. Ini menunjukkan dalam Islam itu ganteng ya penting, ayu ya penting secara lahiriah. Tapi secara batinnya, secara agama tidak dipentingkan. Malah elek-elek kucing terjekeni katanya orang sekarang. Luqman ini termasuk jelek itu. Pertama ya badannya hitam, pembantu raja ya. Malah hidungnya itu ngepang kayak cekelan di botol ya. Nah, seperti itu. Tapi kita tidak menghinanya karena memang seperti itu. Tetapi beliaunya ini, orang yang jelek-jelek ini masuk dalam Al-Quran kan apa? Kelihatan dalam akidah dan kebenaran untuk nasihati anak-anaknya. Ini yang terpenting kita ambil. Suatu saat oleh raja diminta untuk memberikan daging yang baik-baik. Karena mendapat perintah dari rajanya, ya otomatis Luqman ini sami'na wa ta'na. Belilah daging yang baik-baik, karena yang kita jamu itu raja-raja ini, orang top-top ini. Setelah datang, mana Luqman dagingnya? Ini tuan, loh kok ilat ini? Jubuhe nanti berangkal, jadi pasar-pasar itu dijupoi. Ilat-ilat itu, lidah ini ya. Lalu ditanya oleh raja, tadi kan saya suruh membeli daging yang baik. Maksudnya ya mungkin temol dari sinilah. Nek cara kurban kan dari sini ya. Tapi malah Luqman membeli ilat ini tadi, membeli lidah itu. Akhirnya berkata pada rajanya, Tuan, mohon maaf sebelumnya, bukankah daging yang paling baik itu lidah ini? Coba kalau orang berikan nasihat, bisa sampai surga, sampai pahala banyak. Kalau baca Quran atau mendengarkan Quran, setiap huruf pahalanya berapa itu? 10 pahala, Masya Allah. Quran itu enak, kan itu kita tidak perlu baca yang lain. Quran sampai Quran, nah, boleh saja untuk berita, tapi kalau kita mampu silakan baca Quran tiap hari walaupun tidak banyak. Karena apa? Setiap satu huruf itu mendapat pahala 10. Alif lam mim sudah 30. Alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Nah, seperti itu enaknya itu. Akhirnya mengiyakan juga setuju, sudah kadung tuku daging yang baik-baik tadi. Sudah dijamu raja-raja ya rasanya bodoh. Apalagi kalau masa sekarang ditambah baik, jenggur, rujak jenggur, ngir-ngir, merem-merem, gak melek belas itu. Maafin. Sekarang ya, tergantung bumbunya saja, ya. Bubur rampeni itu. Pada kali yang lain diminta untuk beli daging yang jelek-jelek. Luqman yang kita jamu sekarang masyarakat biasa, sehingga belilah daging yang biasa-biasa saja. Wis gak usah api-api. Ya maksud raja ya dedel-dedelan sing ono. Belum nyalot-alot itu maksudnya seperti itu. Tapi yang dasar Luqman, dia membeli tadi sama, membeli lidah. Podo, daging singkolnya api ambil tadi. Yang jelek ya juga ambil. Ditanya oleh raja, bukankah aku tadi merintah untuk beli daging yang jelek-jelek? Ya maaf Tuan besar, ya sudah saya pikirkan bahwa
daging yang jelek ternyata lidah ini, bukankah lidah ini mudah membawa ke dalam surga dan mudah sekali masuk ke neraka. Jadi Mbak Noilat daging rong ini ya, itu mudah sekali membawa ke dalam surga dan gampang membawa ke neraka. Buktinya ada sahabat yang tanya pada Nabi, ya Rasul, anak ini punya tetangga, tapi sebenarnya tidak cocok, tapi berhubung ada yang tanya ya kita terangkan. Orang ini kalau malam tahajud luar biasa, kalau siang puasa sunnah. Tetapi di situ ada terusnya, walakin tu lijironaha bilisaniha, tapi saya yang sering menyakiti hati tetangga dengan ketajaman apa? Mulutnya ini. Rasul maaf menjawab hanya dua kata, ya benar, dia masuk neraka coba. Mestinya orang ahli tahajud, ahli sudah baik-baik semua. Orang kalau sudah Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, apalagi sudah rukuk sujud, dan seluruh tubuhnya sudah nol lah. Kalau sudah sujud kan sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ketika sujud, sudah bagus seperti itu, tinggal menjaga ini komponen ini, mulut dan tangan kata Nabi. Jadi al-muslimu man salim al-muslim bilisani wa yadi. Orang Islam itu kalau jika tangan dan mulutnya bisa menyelamatkan selainnya. Kembali pada masalah Luqman, sehingga bukankah orang mudah masuk neraka karena lidah? Orang dicatat jelek-jelek oleh malaikat pun karena lidah. Inilah jamaah sekalian yang perlu kita pahami, karena mulut ini adalah sangat penting untuk kita jaga. Jangan sampai banyak omong kecuali yang manfaat. Tapi ada istilah guyon, tapi wong itu ya enak duwe akeh timbang omongnya akeh. Nah, itu ada dongengan seperti itu. Sama sekalian, ada juga ya orang-orang itu yang seperti itu. Ya tadi saya singgung sedikit Abu Nawas tadi, karena saya sudah terlanjur ngomong. Abu Nawas itu juga itu yang biasanya untuk lagu-lagu saudara kita, untuk pujian itu. Ilahilas tolil firdausi ahla, itu ya, juga Abu Nawas. Tapi dalam kitab Ad-Diwani itu justru dari Imam Syafi'i ya, karena tidak asli maka saya tidak menceritakan itu. Tapi umum itu tiap-tiap malam Jumat dibaca ilahi lastulil firdausi ala. Ya Allah, kami tidak pantas kalau masuk ke dalam surga. Wala aqwa ala nari jahimi, dan kami tidak mampu kalau kejegur neraka. Terserah sampai tafsiri bagaimana. Itu hanya keindahan bahasa ya. Cuma banyak yang keliru ya, banyak yang keliru karena apa? Itu kan sastra, mengandung sastra. Dalam bahasa Arab itu kalau sastra itu keliru juga bisa fatal jadinya. Tapi selama bukan Quran, ya tidak dosa, ya gak pahala. Maaf ya. Ya seperti kalau kita lihat lagu-lagu yang banyak itu, selama tidak kita anggap ibadah, kita tidak menganggap berpahala, ya no problem. Seperti karangan Al-Bushiri yang terkenal dengan Al-Burdah itu Al-Burdah itu. Ya Rabbi bil Mustafa itulah ya. Itu Al-Burdah itu dari Irak Utara itu. Ya Rabbi bil Mustafa
balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi man lima aludu bihi siwaka inta khunulil hadithil amami. Andai kata kita tidak menganggap ibadah itu dari Timur Tengah itu nyanyian, di sini ada label sholawat itu akhirnya dipakai kayak ibadah. Banyak sekali itu ya. Nah, kembali pada Luqman tadi. Di sini ada ayat 12 ya. Saya terangkan tadi kita baca dalam sholat rakaat pertama tadi. Walaqad ataina Luqmanal hikmata nishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Telah memberi kepada Luqman satu hikmah. Kalau hikmah dari Nabi itu daunnya Nabi, sunnah Nabi itu namanya hikmah. Kalau ini hanya kebijaksanaan karena bahasanya sama, tapi mengandung nasihat yang sangat tinggi. Tutur tinular nek wong sebelah ya. Jadi tutur yang sangat bagus itu. Luqmanul Hakim yang sehingga terkenal dengan hikmahnya tinggi. Anishkur lillah, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Satu. Fama yaskur fa innama yaskurul nafsi. Siapa yang bersyukur kepada Allah sama dengan mensyukuri dirinya sendiri. Jadi syukur itu ke sana. Kalau kita kembali secara umum, syukur pertama ya kepada Allah. Karena kita diberi kesempatan, kesehatan, hidup, rezeki dan lain-lain. Syukur kepada Allah. Yang kedua, syukur kepada orang tua masing-masing. Jadi syukur pada orang tua. Lihat di dalam Luqman ini sendiri. Anishkurli waliwa lidaika. Adalah kamu bersyukur kepada Allah, padaku, dan pada kedua orang tua kamu. Ini perintah Allah. Jadi setelah bersyukur pada Allah, bersyukur pada orang tua. Bagaimana ya kalau kita sudah ditinggalkan keduanya, ya bersyukurnya ya tiga itu. Sebagaimana ada sahabat tanya, ya Rasul, saya harus tetap berbakti di saat kedua orang tua saya sudah tiada? Tapi menjawab, na'am ya. Cara bersyukurmu kepada orang tuamu, cara berbaktimu kepada orang tuamu adalah pertama, doakan selalu kita doa. Yang kedua adalah ingat wasiatnya yang baik. Wasiatnya apa yang baik kita laksanakan. Yang ketiga ini silaturahim dengan orang-orang yang pernah baik dengan orang tua kita. Ini syukur kepada orang tua di saat sudah tiada. Lalu yang ketiga, syukur kepada Nabi kita. Kita kepada Nabi bersyukurnya bagaimana? Setelah kita wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kita ikuti sunnah-sunnahnya. Kalau bukan sunnah, tak usah dikerjakan. Apalagi bulan kemarin itu banyak orang cara bersyukurnya itu jogetan. Di tempat saya itu sampai jam 11, jam 12. Katanya menyanjung Rasul. Rasul itu tidak perlu disanjung, tidak perlu dilem, tapi diikuti sunnahnya. Sanjungan kita biar tidak seperti agama-agama yang dibatalkan oleh Allah. Ya kita menyanjung kepada Allah. Menyanjung kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Menyanjung kepada Allah. Bisa dibaca sampai 5 surat itu. Suratul Fatihah sendiri, Al-An'am, Kahfi, Sabah, Fatir, itu kan semuanya dimulai alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang keempat ya tentu kepada sesama kita. Kita banyak bersyukur kalau diberi alhamdulillah. Matur nuwun nomor loro, alhamdulillah barokah. Itu namanya bersyukur.
Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa tidak mau bersyukur pada manusia, sama halnya tidak mau bersyukur kepada Allah. Karena apa? Orang yang memberi seseorang karena disentuh hatinya, sehingga kita perlu bersyukur. Andai kata diberi selang, alhamdulillah, barokah, matur nuwun, nah begitu. Matur nuwun saja tanpa ucapan alhamdulillah, ya kita sebagai seorang mukmin kurang sempurna. Ngomong tol ibadah. Kita diberi ya seperti tadi, sama saya ngaji, tidak bisa alhamdulillah, rasanya hati tok iki. Doa itu ayatnya keliru. Alhamdulillah barokah. Nah, sudah. Nah, semen kepingin, monggo. Nah, enak saja kan. Jadi saya urut syukur kepada Allah, kepada orang tua, kepada Nabi kita, kepada orang yang berbuat baik-baik dengan kita. Sebab kalau orang baik dengan kita, kita membalas jelek, namanya tidak bersyukur. Coba ibu-ibu. Ibu itu harus bersyukur kepada suaminya. Bahkan andai kata orang boleh sujud seseorang kepada orang lain, istri aku perintah sujud, tapi di sini adalah tak. Masih ingat keterangan kami bahwa sujud itu menurut bahasa ada 3. Masih ingat insya Allah karena sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud itu. Nah, pengertian bahasa pertama, sujud adalah hormat sebagaimana malaikat kepada Nabi Adam. Lalu yang kedua, taat sebagaimana istri diperintahkan untuk taat. Tentu taatnya yang baik. La ta'ata li makhluqin illa bimasyiatil khaliq, tidak boleh taat yang jelek, tidak boleh. Yang ketiga justru ini penting juga. Di situ sujud artinya sholat sunnah. Menurut bahasa loh, jangan keliru. Menurut bahasa, sujud di sini adalah sholat sunnah, sholat mandub. Karena apa? Suatu saat ada sahabat yang ingin masuk surga bersama Nabi. Kaifa murafaqataka fil jannah. Bagaimana agar saya ini masuk surga bersama engkau, wahai Rasul? Rasul itu kalau jawabkan, lihat potongannya wongi. Mercing apa? Lah wongi cek percing ini. Nek ngaji sembujung ngantuk pisan, maaf ya. Contoh sambil kang aku kan nyindir sama nyinggung. Jadi begitu. Rasul menjawab, awal ghairu dzalik, liyane mau dulu, yang lain dulu, jangan itu. Tapi orang ini metundung kepada zakat itu kalau bahasa kita, itu saja Rasul, aku cukup agar saya mampu dan bisa masuk surga bersama engkau. Rasul karena dididik oleh sahabat, jadi sahabat Rasul metundung itu. Akhirnya ya menjawab Rasul. Faqala, bersabdalah Nabi, ini ala nafsika bika roti sujud. Kalau begitu tolong saya untuk kamu, tolong saya untuk kamu. Perbanyaklah sujud. Perbanyak sujud di sini bukan nganggu-nganggu sujud begitu. Hanya sholat sunnah. Semakin banyak sholat sunnah, semakin mudah mendapat kemuliaan nanti di sisi Allah. Itulah Luqman ceritanya, wong elek tapi hikmahnya luar biasa. Ini kalau kita gerakan saya sampai Padang, Pak, ya wis cukup iku ae. Yang penting kita ambil berkahnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afandal hisab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala
wa tarkis syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasluk waqtana zimanana. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.